Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indo Movement TV. Pada kesempatan kali ini, Indo Movement akan membahas terkait kondisi maupun konsep pangan yang ada di Indonesia. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Konsep kedaulatan pangan versus ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan. Politik pangan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pangan. Pencapaian politik pangan diukur lewat konsep ketahanan pangan. Konsep ini diadopsi oleh organisasi internasional, salah satunya itu FAO, yang mengurusi masalah pangan internasional. Setelah lebih dari 3 dasawarsa, konsep ini diadopsi oleh ratusan negara. Ternyata tidak mampu mengatasi masalah-masalah seperti masalah kelaparan. Konsep ketahanan pangan yang tidak mempersoalkan siapa yang memproduksi, dari mana memproduksi pangan, dan bagaimana pangan diproduksi, kemudian ini menjadi kuda Troya kapitalisasi sistem pembangunan pangan dunia yang didesain oleh negara-negara utara. Hasilnya, sistem pertanian negara-negara selatan menjadi hancur. Kondisi ini melahirkan konsep tandingan, yaitu konsep kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan yang teknis, kedaulatan pangan adalah konsep politik. Ada perbedaan mendasar antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Model produksi pertanian versus agroekologis dan multikultur. Pasar bebas versus proteksionis dan lokal. Memakai instrumen WTO versus International Planning Committee for Food Sovereignty. Memuja paten versus anti paten dan komunal, serta hal-hal lainnya. Siapapun yang memimpin negeri ini, ia akan berhadapan dengan situasi pangan yang cukup sulit. Di suatu sisi, ketersediaan pangan, baik hewan dan nabati, secara agregat jauh lebih dari cukup, bahkan bisa dikatakan melimpah. Ini tercermin dari ketersediaan energi 3035 kapita per hari dan protein 80,33 gram kapita per hari. Asupan ini cukup membuat setiap orang Indonesia mengalami obesitas, bahkan dengan perut bergambir-gambir. Di sisi lain, kasus gizi buruk dan kurang gizi masih cukup tinggi. Hampir lebih sekitar 4.135 juta jiwa menurut data tahun 2007. Itu artinya, meskipun ketersediaan pangan melimpah, pangan tersebut tidak bisa diakses oleh semua warga. Hal ini terkait dengan besarnya tingkat kemiskinan di negeri ini, yaitu sebesar 32,5 juta jiwa atau 14,2% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, menurut data tahun 2009. Konsep ketahanan pangan diadopsi oleh banyak negara sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pertanian serta penyediaan pangan bagi warganya. Ketahanan pangan menjadi keniscayaan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk setiap warga negara mendapatkan asupan pangan yang memadai dan bebas dari kelaparan. Sebagai konsep arus utama, sejatinya ada banyak ragam definisi ketahanan pangan dengan berbagai kepentingan politik di baliknya. Bahkan, oleh sebagian ekonom, konsep ketahanan pangan dianggap konsep teknis, meski sebenarnya ada lebih dari 200 definisi tentang ketahanan pangan. Definisi-definisi itu biasanya dibedakan berdasarkan skala ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, regional, nasional, bahkan di tingkat global. Konsep ketahanan pangan versi Organisasi Pangan Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau yang sering disingkat dengan FAO, yang dikembangkan sejak pertengahan 1970-an. Pada saat itu, ketahanan pangan versi FAO ini hanya terfokus pada masalah ketersediaan pangan, yakni menjamin ketersediaan dan harga pangan utama yang stabil, baik di tingkat internasional maupun nasional. Titik fokus pada aspek ketersediaan pangan sebagai simpul sentral inilah yang di kemudian hari menandai lahirnya sebuah paradigma baru dalam produksi pangan, yaitu revolusi hijau. Definisi ketahanan pangan inilah yang diadopsi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Di dalam kedua pokok hukum itu, ketahanan pangan diartikan kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, merata dan terjangkau. Nah, kita beralih ke konsep kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan sebagai sebuah konsep tandingan juga muncul pada saat berlangsungnya World Food Summit tahun 1996 di Roma. Tetapi, penggagasnya bukanlah perwakilan-perwakilan di negara anggota FAO, lembaga-lembaga riset maupun akademisi mainstream, melainkan La Via Campesina, sebuah organisasi gerakan tani internasional yang dibentuk sejak tahun 1993. Konsep tandingan ini dikemukakan oleh La Via Campesina dalam rangka menentang rezim ketahanan pangan yang selama ini dianut.
Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri, yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Salah satu poin agar terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia yaitu mewujudkan reforma agraria. Reforma agraria merupakan gagasan terbaik yang pernah lahir di dunia untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan, peruntukan penggunaan, dan pemanfaatan tanah, khususnya tanah pertanian. Ketimpangan atas tanah pertanian turut pula mempengaruhi kedaulatan pangan dalam suatu negara. Pada hakikatnya, tujuan dilaksanakannya reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Pada era Orde Baru, Indonesia pernah mencapai kedaulatan pangan melalui program swasembada pangan di mana Indonesia saat itu mampu menasbihkan diri sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia. Hal ini kemudian lambat laun pasti menjadi luntur dan bahkan saat ini Indonesia melakukan impor beras dari negara lain. Kondisi tersebut sangat ironis mengingat Indonesia adalah satu negara agraris terbesar di dunia. Reforma agraria yang sejati adalah bagaimana kemudian kaum tani miskin dapat terangkat derajatnya. Saat ini, masyarakat tani menjadi golongan masyarakat yang termarginalkan oleh karena laju modernisasi yang menekankan pada industrialisasi. Nah, lantas bagaimana konsep kedaulatan pangan ini bisa terwujud? Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat 7 prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain, yang pertama, pembaruan agraria. Yang kedua, adanya hak akses rakyat terhadap pangan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keempat, pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan. Yang kelima, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi. Yang keenam, melarang penggunaan pangan sebagai senjata. Dan yang terakhir, pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Nah, lalu bagaimana perjuangan kedaulatan pangan di Indonesia? Perjuangan kedaulatan pangan di Indonesia mulai marak pada tahun 2002. Karena meskipun krisis pangan belum terjadi, namun tanda-tanda kegagalan konsep ketahanan pangan yang dijalankan oleh organisasi internasional yaitu FAO sudah mulai terlihat. Karena itu, berbagai inisiatif sudah dilakukan gerakan rakyat di Indonesia, seperti membangun koalisi penegakan kedaulatan pangan. Pergerakan ini mendapat respon positif dari kalangan partai, dengan adanya aksi di ruang parlemen untuk penolakan atas impor beras di Indonesia. Kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, semakin mempertegas bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tidak memberikan solusi atas kerawanan pangan di Indonesia dan semakin menjauhkan Indonesia dari kedaulatan pangan yang dicita-citakan. Berikut ini adalah perubahan mendasar yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Dokumen pertama ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. Terlihat bahwa ada dua pihak terkait kedaulatan pangan, yakni negara yang memiliki hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, dan yang kedua, masyarakat juga berhak menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. Dokumen yang kedua ialah nawacita yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam visi misi dan program aksi yang berjudul Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian pada periode Mei 2014 saat kampanye pemilihan presiden. Nawacita bermakna sebagai 9 agenda perubahan. Kedaulatan pangan tercantum secara jelas pada agenda nomor 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam cita nomor 7 ini ada 5 program, yaitu membangun kedaulatan pangan. Khusus untuk membangun kedaulatan pangan disebutkan akan digunakan 5 pendekatan. 1. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, yang terdiri atas 4 bentuk, yaitu penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian, dan dukungan regenerasi petani, implementasi reforma agraria, dan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk petani, UMKM, dan koperasi. 2.
stop impor pangan, khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi. Untuk jagung disebutkan ada 3 program, yaitu peningkatan produktivitas dari 4,8 ton menjadi 5,6 ton. Yang kedua, mengembangkan bank benih milik rakyat tani untuk daulat benih. Yang ketiga, pembangunan pupuk organik untuk daulat pupuk. Sementara untuk sapi adalah membangun agroekologi dan peningkatan kapasitas peternakan rakyat. Poin yang ketiga, stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai merah. Terbaca dengan jelas bahwa khusus untuk kedelai ada 3 pilihan kebijakan, yaitu peningkatan produksi dari 1,6 ton menjadi 2,3 ton. Yang kedua, pemerintah menjamin harga yang menguntungkan untuk petani. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan bank benih kedelai di tiap kelompok tani. Sedangkan untuk bawang merah ada 2 hal, yaitu pemerintah menjamin produksi benih lokal dan mendorong peningkatan produksi dari 10,1 menjadi 11 ton. Khusus untuk cabai merah juga ada 2 hal, yaitu peningkatan produktivitas cabai sebesar 0,78 ton, yakni dari 6,84 ton menjadi 6,918 ton. Dan pemerintah menjamin harga yang menguntungkan untuk petani cabai. 4. Reforma agraria, di mana solusi untuk reforma agraria terjadi atas 3 program, yaitu peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta hektar untuk 1 juta kartu keluarga petani kecil dan buruh tani tiap tahun. Terus, distribusi 9 juta hektar tanah untuk petani dan buruh tani. Selanjutnya, meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian. Poin selanjutnya, penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan regenerasi petani berupa 4 solusi, yaitu 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, peningkatan kemampuan organisasi petani, dan pelibatan aktif perempuan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Lalu, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak pada 3 juta lahan pertanian. Dan yang terakhir, dukungan regenerasi petani muda Indonesia. Nah, ketika kita sudah memahami apa itu konsep ketahanan pangan dan apa itu konsep kedaulatan pangan, di poin selanjutnya ada pemutarbalikan pemahaman kedaulatan pangan yang menjadi ketahanan pangan, dan ini sangat rawan diputarbalikan secara pemikiran. Dalam 1 dekade terakhir, kata kedaulatan pangan merupakan salah satu kata yang kerap kali muncul dan disuarakan oleh banyak kalangan di Indonesia, khususnya mereka yang mendalami persoalan pedesaan dan agraria di Indonesia. Namun, secara konsep, kata kedaulatan pangan sendiri seringkali dipertukarkan, bahkan disalahartikan dengan kata ketahanan pangan yang secara gagasan jelas berbeda dan bertolak belakang, baik yang diusung oleh pendukung neoliberal maupun developmentalis, sebagaimana tercermin dalam pandangan dan operasi sejumlah organisasi seperti misalnya Organisasi Pangan Pertanian PBB, FAO, Program Pangan Dunia PBB, WFP, World Food Program, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Dana Keuangan Internasional atau IMF. Di antara organisasi-organisasi tersebut, lembaga-lembaga PBB seperti FAO, IFED, dan WFP, serta Bank Dunia telah memainkan peran langsung dan secara integral dalam mengembangkan kebijakan ketahanan pangan. Nah, jadi ketika krisis pangan dunia terjadi, telah dijelaskan bahwa organisasi-organisasi elit dunia itu tidak menaruh perhatian yang khusus terhadap kondisi pangan di dunia. Justru organisasi-organisasi gerakan tanilah yang menginisiasi agar krisis pangan tidak terjadi di seluruh dunia. Tadi telah disebutkan bahwa organisasi internasional kaum tani secara internasional itu disebutkan yaitu Levia Campesiana. Nah, lalu bagaimana perjuangan serikat tani di Indonesia terhadap kedaulatan pangan? Penolakan kelompok-kelompok gerakan sosial terhadap konsep dan praktek ketahanan pangan tercermin dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Serikat Petani Indonesia selaku anggota Via Campesiana dari Indonesia. Menurutnya, ketahanan pangan telah gagal untuk menjadi jalan keluar dari masalah kelaparan di dunia dan hanya memperkaya perusahaan-perusahaan transnasional serta masyarakat yang hidup di negara maju. Pandangan ini hendak menentang kenyataan bahwa rezim pangan dunia yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan penghasil maupun distributor dan perdagangan pangan yang dalam prakteknya justru telah memperparah krisis pangan dunia, selain merusak lingkungan secara global dan menciptakan ketidakadilan sosial. Kedaulatan pangan kemudian menjadi konsep sentral gerakan yang secara sistematik menentang rezim pangan yang dikuasai korporasi dan menyodorkan alternatif rezim pangan yang berbasis pada hak-hak petani, otonomi masyarakat, dan keadilan agraria. Ringkasnya, dalam rumusan di atas, kedaulatan pangan memiliki 6 pilar, yaitu fokus pada pangan untuk rakyat, yang kedua, penghargaan pada produsen pangan, dan yang ketiga, pengembangan sistem pangan lokal. Keempat,
menempatkan kontrol produksi pangan di tingkat lokal. Yang kelima, membangun pengetahuan dan keahlian. Dan yang terakhir, bekerja selaras dengan alam. Maka dari itu, lantas apa dampak yang terjadi jika tidak menerapkan konsep kedaulatan pangan? Jika melihat kasus kelaparan di India pada tahun 1995, ketika terjadi kelaparan, India malah mengekspor gandum dan tepung terigu senilai 625 juta US dollar dan beras berat 5 juta ton yang senilai dengan 1,3 miliar US dollar. Jadi, ekspor bukanlah kegiatan petani, tapi aktivitas para eksportir dan para korporasi. Saat ekspor digagalkan, eksportir akan berusaha menarik keuntungan besar di tengah derita rakyat di dalam negeri. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa jika tidak menggunakan konsep kedaulatan pangan, pangan yang dihasilkan sebuah negara itu bisa didistribusikan atau diekspor ke negara lain tanpa melihat kondisi sosial di negara tersebut. Selain dari ekspor besar-besaran, akan terjadi juga ketergantungan pangan. Ketergantungan pangan dan tak sanggupnya Indonesia menghasilkan produksi pangan dalam negeri dijawab oleh DPR dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mencegah konvensi lahan pertanian pangan ke non-pangan. Krisis pangan tahun 2008 menyadarkan banyak kalangan bahwa untuk memperkecil ketergantungan pangan di Indonesia harus lebih luas lagi upaya yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya sekedar mencegah konvensi lahan, tapi harus lebih luas lagi, yakni mengatur soal perdagangan pangan. Resiko munculnya krisis pangan atau kerawanan pangan di Indonesia sudah terjadi. Setiap tahun, produksi pertanian di Indonesia cenderung mengalami penurunan, sedangkan permintaan pangan semakin meningkat akibat dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar. Ironisnya, bahwa kebijakan pemerintah untuk menutupi kekurangan antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan adalah dengan impor pangan saat ini. Indonesia menjadi tergantungan terhadap impor pangan. Data Kementerian Pertanian tahun 2013 menyebutkan bahwa total komoditas impor pertanian di Indonesia mencapai 12,2 juta ton dengan nilai impor sebesar 9,1 miliar US dollar. Jumlah ini akan meningkat pada akhir tahun 2013 prediksinya dan mengalami peningkatan sekitar 8-10% dibandingkan impor pada tahun 2012. Sepanjang setahun dari September 2012 sampai September 2013 saja, jumlah impor beras telah mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 4-5% dari kebutuhan beras nasional. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam masa kerawanan pangan. Kerawanan pangan ini justru dibarengi dengan impor yang berlebih ketika produksi dalam negeri melimpah dan mengakibatkan turunnya harga. Kebijakan impor beras sebesar 500.000 ton pada awal tahun 2018 lalu berhasil memancing masyarakat untuk berpolemik. Pendapat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut mengkhawatirkan impor dalam jumlah besar akan berdampak pada turunnya harga jual hasil panen petani dalam negeri. Beberapa kawasan lumbung pangan yang tengah surplus saat masa panen mulai Februari sampai Maret 2018 seperti kabupaten di kota Jawa Tengah tegas tidak menghendaki masuknya beras dari Vietnam dan Thailand ke dalam wilayah Indonesia demi melindungi nasib petani lokal dari ancaman kejatuhan harga jual. Perdebatan semakin hangat ketika spekulasi liar bermunculan dalam respon langkah kontroversial Presiden Joko Widodo. Ada yang mengaitkan keputusan impor beras ini sebagai strategi partai pemerintah melalui pos kementerian untuk mengakumulasikan dana politik melalui pos anggaran negara untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu 2019. Ada pula yang menyebutkan bahwa pemberlakuan impor dalam jumlah besar membuktikan jika Indonesia saat ini tidak berdaulat pangan di hadapan negara asing. Secara momentum, tema politik pangan diperbincangkan secara serius ketika dampak negatif revolusi hijau terhadap kelestarian ekologi maupun kedaulatan pangan negara berkembang semakin terlihat. Tidak heran, karya-karya yang mengambil pendekatan kritis terhadap sistem pangan dunia cenderung melihat fenomena bencana kelaparan ketergantungan suatu negara pada komoditas impor sebagai desain negara-negara maju yang menghendaki ketimpangan sistem ini agar tetap mapan. Selain kesamaan pendekatan, ciri khas buku-buku pangan bertendensi kritis adalah penggunaan analisis historis untuk memaparkan transformasi politik pangan global yang terjadi dari masa ke masa. Nah, selain itu, coba kita lihat dari bidang lainnya, misalnya dari perdagangan. Jika kita tidak menerapkan kedaulatan pangan, maka petani lokal tidak akan terlindungi dari kejamnya pasar bebas. Lalu dari bidang harga, segala bentuk produksi itu pasti untuk pemenuhan kebutuhan pangan internasional, tidak melihat kebutuhan pangan nasional. Jadi,
ketika situasi pangan nasional sedang rawan, itu bisa terjadi ekspor ketika misalnya kerawanan global terjadi. Lalu, dari bidang akses pasar. Jika kita tidak menerapkan kedaulatan pangan, maka akses pasar luar negeri itu sangat terbuka. Dampak negatifnya adalah itu akan menghalangi akses pasar lokal. Lalu di bidang subsidi, jika kita tidak menerapkan konsep kedaulatan pangan, itu hanya akan memberikan aneka subsidi yang besar pada petani kaya dan justru tidak mensejahterakan petani-petani kecil. Lalu di bidang pangan, jika kita tidak menerapkan konsep kedaulatan pangan, hasil produksi pangan itu hanya dilihat dari komoditas yang menguntungkan, bukan dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, cara produksinya pun, jika tidak menggunakan konsep kedaulatan pangan, itu hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, bukan hak penduduk atau petani pedesaan. Lalu, ketika terjadi kelaparan, kedua konsep ini memiliki respon yang berbeda. Yang pertama, konsep ketahanan pangan itu ketika merespon permasalahan kelaparan, menganggap bahwa itu terjadi karena produksi pangan yang rendah. Padahal, jika kita melihat konsep kedaulatan pangan, kelaparan itu justru terjadi karena masalah akses dan distribusi karena kemiskinan dan ketidakadilan. Nah, lalu lihat dari aspek benih. Jika kita tidak menerapkan konsep kedaulatan pangan, maka benih ini hanya dilihat sebagai komoditas yang dipatenkan, bukan warisan yang menjadi milik bersama. Lalu, dari aspek komoditi dan investasi, jika kita tidak menerapkan konsep kedaulatan pangan, maka aspek komoditi dan investasi ini itu mengalir dari bank swasta atau perusahaan, bukan dari pemerintah untuk yang dirancang untuk petani. Nah, tidak terasa kita sudah ada di ujung akhir pembahasan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir pembahasan. Dan jika teman-teman memiliki opini atau analisis lain dari apa yang saya sampaikan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian yang hobi menulis, gampang banget nih untuk bisa mengirimkan karya kalian di indomovement.com. Caranya, pertama, buka browser di HP kalian ataupun di PC kalian. Lalu, di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketikkan indomovement.com. Oke. Kita tunggu. Nah, kita sudah sampai di halaman awal indomovement.com-nya. Nah, untuk bisa mengirimkan tulisan kalian, lihat di pojok kanan atas. Ada tab kirim tulisan, lalu klik. Nah, tapi sebelum kalian jadi member, kalian harus register terlebih dahulu. Caranya, klik orang yang ada di pojok kanan dekat tanda kaca pembesar dan bulan. Nah, lalu klik register di bawah tab log masuk. Kita tunggu. Nah, di sini kalian perlu mengisi identitas pribadi sebelum akhirnya kalian yang bisa dikatakan menjadi member indomovement.com dan bisa mengirim tulisan kalian. Nah, mungkin sekian dari saya. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.